Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan kali ini saya akan menjelaskan pengantar filsafat Islam modern ya, bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah ini atau bagi penggemar filsafat bisa mencoba memahaminya dari perspektif yang saya sampaikan secara sederhana tentunya untuk mudah dicerna dan dipahami. Filsafat Islam modern itu memang salah satu kajian filsafat Islam yang kalau kita bicara di ujungnya ada kata modern, artinya dari perspektif masa modern atau zaman modern atau kurun waktu di era modern. Nah, filsafat dalam Islam memang tidak bisa kita lepaskan secara umum sebelum kita membahas filsafat Islam modern tersebut, karena masih banyak orang yang memperdebatkan apakah betul ada filsafat dalam Islam atau apakah sesuai filsafat dengan Islam, karena filsafat itu berasal pada awalnya bukan dari tradisi pemikiran Islam. Ya, kalau kita menjawab dan banyak membaca referensi tentang filsafat dalam Islam, tentu kita bisa temui bahwa tidak ada larangan ya dalam Islam untuk mempelajari filsafat. Walaupun di dalam Al-Quran kita tidak akan menemukan kata falsafah ya, karena falsafah itu bahasa Arab dari kata filosofia yang berasal dari bahasa Yunani. Tetapi banyak filsuf Islam mengatakan bahwa filosofia cinta pada kebijaksanaan atau love of wisdom itu dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-hikmah ya, karena kebijaksanaan. Dan orang-orang yang filsuf ya, orang yang mempelajari filsafat atau orang yang diberi gelar dengan filsuf atau filsuf atau filosof itu banyak yang mengatakan bahwa ulul albab itu adalah filsuf ya, walaupun ini juga masih banyak yang memperdebatkan, tetapi saya tidak pada posisi mengatakan itulah yang paling benar, tetapi paling tidak kita coba menjadikan ini sebagai objek kajian kita agar kita menemukan kebenaran di dalamnya. Nah, di dalam Islam itu sendiri memang tidak ada ya larangan untuk mempelajari filsafat. Bahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 10 Allah mengatakan kalau kita jalan di permukaan bumi ini maka kita akan lihat kebesaran keagungan Allah dengan ciptaannya yang kita kenal dengan ayat-ayat kauniyah ya dalam bahasa teologi Islam. Nah, sehingga filsuf atau para pengkaji filsafat memang menjadikan alam ini sebagai objek kajiannya dan melihat setiap detail yang ada di dalam alam ini sebagai sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat. Ada penciptanya, tidak akan ada dengan sendirinya. Lalu kita akan mencari siapa pencipta ini semua. Nah, Al-Quran sudah mengatakan itu ya secara implisit bahwa kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu ya melalui ciptaannya. Karena Allah tidak menunjukkan dirinya, tetapi Allah menunjukkan dirinya itu bukan dalam bentuk wujudnya, tetapi dalam bentuk ciptaannya. Nah, sehingga dalam Islam saya berpandangan dan sepakat yang mengatakan bahwa atau sepakat dengan yang mengatakan bahwa
filsafat berguna ya sebagai pisau analisis yang bersifat rasional ya. Filsafat Islam menggabungkan filsafat ya yang memang berasal dari Yunani seperti yang saya jelaskan tadi, yang bersifat rasionalisme dan intuisionisme itu, lalu dikombinkan dengan teologi atau ilmu kalam, di mana sumber utamanya adalah Al-Quran. Jadi kedua aspek ini bisa diletakkan sebagai dasar dalam filsafat Islam, sinkronisasi antara filsafat dengan kalam. Nah, inilah yang secara garis besar orang-orang yang berada dalam lingkaran ini disebut sebagai filsuf Muslim, di mana mereka mengkaji teori-teori filsafat dari Yunani, lalu mencoba menemukan titik temunya berdasarkan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama orang Islam dengan pendekatan ilmu kalam yang menjadi basis atau dasarnya. Lalu kemudian kalau filsafat dalam Islam itu memang ada, lalu perannya sebagai apa? Tentu kita ingin tahu bahwa filsafat apa hanya sekedar dipelajari begitu saja tanpa memberikan sumbangsih yang tak berarti pada kita. Pada dasarnya kalau kita cermati bahwa filsafat dalam Islam itu berperan ya sebagai penjawab ya tantangan zaman ya. Jadi filsafat dalam Islam itu mencoba memberikan jawaban pada kondisi zaman yang selalu senantiasa berubah, karena itu perubahan itu sendiri adalah sunnatullah ya. Dia adalah merupakan sebuah keniscayaan, sehingga misalnya kalau ada pemahaman dalam konteks Islam yang awal di mana pada masa Rasulullah, tentu akan berkembang dengan Islam yang ada pada saat ini dalam hal teknologi misalnya ya, dalam hal kesehatan misalnya. Teknologi ya kita bisa tidak perlu menunggu 2 kali dalam setahun untuk meluruskan arah kiblat ya pada bulan Mei atau September kalau itu tidak salah, dalam tanggal tertentu, di mana kalau pukul 4 sore di kita, pukul 12 atau jam 12 siang di kota Mekah, Ka'bah saat itu tidak memiliki bayang-bayang karena matahari persis berada di atas Ka'bah, dan ditunggu itu sebagai masa untuk meluruskan arah kiblat bagi kita di Indonesia. Tetapi sekarang ada GPS, ada teknologi yang akan meluruskan arah kiblat tanpa kita harus menunggu waktu itu. Itu teknologi ya. Begitu juga ketika misalnya Rasulullah mengqashar sholatnya, menjamak sholatnya ketika perjalanannya hanya dalam hitungan puluhan kilo ya. Tapi bagaimana dengan kita sekarang, apakah harus melakukan itu ketika kita melakukan perjalanan dengan pesawat terbang dengan jarak ribuan kilo hanya dalam beberapa jam saja. Nah, ini juga menjadi problem kemajuan teknologi, lalu disesuaikan dengan kondisi zaman, bagaimana fikih mencoba beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Apa kita tetap dengan cara lama kita berpikirnya? Nah, tentu ini kita coba sesuaikan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Nah, filsafat mencoba menjawab tantangan itu dengan berpikir rasional ya, rasionalitas atau logika yang menjadi alat untuk memberikan penjelasan. Begitu juga dengan misalnya teknologi di bidang kesehatan ya. Misalnya kita mendengar etika biomedik misalnya. Jadi gimana bayi tabung, bagaimana dengan teknologi masa sekarang yang anak tidak harus lahir normal tetapi bisa dengan sesar gitu misalnya. Bagaimana fikih menjawab, lalu bagaimana cara berpikir kita menyelesaikan ini dalam konteks pemikiran keislaman, apakah ini dibenarkan.
Atau misalnya apa namanya, kita melihat bahwa qatlur rahmah, atau kita melihat dengan teori apa namanya, membunuh seseorang tapi alasan medis, ya, itu yang kita kenal dengan eutanasia misalnya. Apakah ini dibenarkan kalau dia misalnya berobat terus sementara uang tidak punya, keluarganya miskin? Kalau dia tidak berobat, kalau dia pakai alat bantu, dia akan mati. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran yang seperti ini muncul dalam setiap zaman yang selalu berkembang dengan dinamikanya. Masuk dalam wilayah fikih, masuk dalam wilayah usul fikih, masuk dalam wilayah rasionalitas kita. Bagaimana sisi etisnya, bagaimana sisi agamanya melihat persoalan-persoalan ini. Nah, filsafat dalam Islam itu paling tidak pertama bisa menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berkembang. Lalu yang kedua adalah filsafat sebagai pendukung agama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama itu kacau dengan filsafat, saya kira perlu diluruskan bahwa agama itu adalah sesuatu yang sangat rasional. Makanya ad-din aqlun la dina liman la aqla. Agama itu adalah bagi orang yang berakal. Jadi nggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya apa? Agama itu sangat rasional. Nah, menjelaskan bahwa agama itu sangat rasional, filsafat mencoba menjembatani itu. Misalnya kita bicara tentang bagaimana teori apakah manusia itu terdiri dari roh dan jasad, lalu nanti ketika jasadnya hancur, rohnya masih abadi. Nah, dalam Al-Quran kan itu bisa kita pahami bahwa manusia memiliki jasad dan juga memiliki roh. Roh itu adalah urusan Allah yang kita tidak pernah tahu jawaban yang sungguhnya seperti apa roh itu. Kemudian ketika kita mati, dia kembali ke Allah, tapi di mana posisinya gitu. Ada memang keterbatasan manusia dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat metafisik itu, tetapi metode yang ada dalam filsafat mencoba memberikan tawaran atau alternatif untuk memahami itu. Ya, kalau kita misalnya melihat dalam perspektif filsafat, teori filsafatnya Plato misalnya yang menjelaskan teorinya tentang dualisme itu. Ya. Nah, maka ketika filsafat sebagai pendukung agama, agama itu akan semakin kokoh dengan filsafat. Argumen-argumen rasionalnya, kemudian argumen-argumen yang semakin kuat dengan penjelasan filosofis yang rasional itu, maka terlihat dalam dalam Al-Quran. Misalnya saja ketika Al-Quran bicara tentang air tawar dengan air asin yang tidak bisa bertaur satu sama lain, itu kan ada dalam surat Ar-Rahman misalnya, marajal bahraini yaltaqiyan, ya, dia bagaikan dua laut yang bagaikan tembok yang tidak bisa saling terlewati, ya. Nah, kenapa? Ya karena volume air mungkin bisa sama, tetapi bobot air asin dan air tawar ternyata berbeda, dan itu bisa dijelaskan sehingga mereka tidak bisa bersatu. Begitu juga misalnya bagaimana rasionalnya Al-Quran mengatakan bahwa bumi adalah salah satu satelit yang mengelilingi matahari, di mana matahari itu adalah pusat dari sistem tata surya. Kalau misalnya dulu ada pandangan yang mengatakan, misalnya Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi lah yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi, itu kan pandangan yang berbeda dengan gereja misalnya saat itu. Pada Al-Quran 14 abad yang lalu sudah bicara itu, ya. Bagaimana surat Yasin Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha ika taqdirul azizil alim. Ya, itu sebagai ketentuan Allah di mana matahari sebagai pusat sistem tata surya, dia dikelilingi oleh banyak planet, ya, dan salah satu planet yang mengitari matahari itu adalah bumi. Nah, dengan adanya filsafat sebagai pendukung agama, maka
kita menjadi paham bahwa agama dan filsafat itu saling menguatkan satu sama lain. Lalu bagaimana rancang bangun filsafat Islam? Ya, konstruksi filsafat Islam secara nyata memang memiliki spektrum yang luas, ya, dan integrasi dalam bidang terintegrasi dalam ilmu-ilmu. Misalnya filsafat Islam mengakui sebagai sumber ilmu bukan hanya indera saja, ya, tetapi juga persepsi rasional, bahkan pengalaman mistik, ya, atau intuisionisme. Dengan kata lain, filsafat Islam menjadikan indera, ya, empiris, kemudian akal yang rasional, ya, dan hati sebagai sumber ilmu yang besar. Dan pada gilirannya terjadi suatu integrasi, ya, di bidang klasifikasi ilmu tersebut antara metafisika, fisika, matematika, ya, dan berbagai macam derivasinya. Demikian juga integrasi yang terjadi di bidang metodologi dan penjelasan ilmiah. Karena itu filsafat Islam tidak hanya mengakui observasi sebagaimana yang dipahami secara eksklusif dalam metode ilmiah atau sains modern, tetapi juga metode burhani, ya, untuk meneliti beragam entitas yang bersifat abstrak, ya. Metode irfani untuk melakukan persepsi spiritual dengan menyaksikan, dalam bahasa Islam, bahasa Arab sebelah musyahadah, secara langsung sebagai entitas rohani yang hanya bisa dianalisis lewat akal. Dan terakhir metode bayani, di mana sebuah metode untuk memahami teks-teks suci, ya, seperti Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ringkasnya, kalau kita melihat bahwa filsafat Islam jelas secara nyata mengakui keabsahan observasi indrawi nalar dan rasional, pengalaman intuitif, dan juga wahyu sebagai sumber-sumber yang valid dan penting bagi ilmu pengetahuan. Bila memang demikian halnya, maka adalah tidak beralasan, ya, kalau ada yang mengatakan bahwa menolak filsafat, ya, tanpa makna, atau menolak tasawuf sebagai sesuatu yang irrasional, ya, atau setelah merasa menjadi sufi lalu menganggap tak penting filsafat dan sains, ya, saya kira silahkan saja kalau orang berbeda dalam pandangan tersebut, tetapi paling tidak kita mencoba melihat bahwa filsafat Islam mencoba memberikan alternatif dan tawaran pemikiran kepada kita dalam memahami fenomena berpikir dan memahami realitas keduniaan yang Tuhan perlihatkan kepada kita melalui ayat-ayat kauniyahnya. Tentu kita juga memperdalam Islam itu, memahami Islam itu dengan sumber utamanya ayat-ayat kauniyah. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara filsafat Islam modern, artinya kita akan tentu melihat bagaimana filsafat Islam itu menjadi kajian oleh filsuf-filsuf yang berada di era modern, dan juga melihat objek-objek kajian yang muncul di masa modern sekarang ini, sehingga melahirkan beberapa filsuf ternama. Misalnya kalau kita lihat dari benua Asia, ya, bisa kita lihat misalnya Muhammad Iqbal, ya, yang hidup di 1877, ya, sampai 1938. Lalu juga masuk di dalamnya seorang filsuf Turki, ya, Bediüzzaman Said Nursi, ya, 1877-1960. Lalu ada Fethullah Gulen, ya, yang hidup dari tahun 1941, ya, seorang filsuf di bidang pendidikan, ya. Lalu ada juga Syekh Naqib Al-Attas, ya, kelahiran Bogor namun seorang filsuf yang sekarang tinggal di Malaysia, ya.
Lalu yang terakhir saya coba melihat dan menjelaskan seorang filsuf dari Indonesia, yaitu Buya Hamka, yang hidup di 1908 sampai 1981, seorang pembelajar otodidak yang luar biasa, menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik. Secara umum dari dasar-dasar pemikiran filsuf Muslim modern itu, atau filsuf hidup di era modern itu, kita melihat bahwa dari pandangan mereka terlihat bahwa Islam itu pada dasarnya merespon baik ya atas persoalan-persoalan yang muncul di era modern ini, di mana tujuannya tentu saja adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Karena itu adalah yang menjadi eksoterik dalam Islam. Sebab setiap Muslim dianjurkan untuk mampu melihat struktur kehidupan dalam tinjauan keautentikan dari ajaran Islam dan menganalisa permasalahan terjadi di dunia modern. Dan filsafat adalah salah satu, ya saya katakan salah satu, bukan satu-satunya, sebagai salah satu alat untuk menyingkap dan mengkaji itu semua. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.